Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh yang kedua ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan petunjuk sehingga kita dapat hadir bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita pada subuh hari ini, yaitu kembali belajar dari nol. Karena ini sifatnya prinsip, Pak. Kalau ini berantakan, kalau pelajaran ini tidak tuntas, maka ibadah kita terancam. Oleh karena itu, saya berpedoman kepada fikih Imam Syafi'i. Kita berangkat dari nol, kita mengkaji dari nol nian, yaitu tentang masalah kebersihan, masalah bersuci. Janganlah kita membicarakan tentang hal-hal yang masalah ibadah lalu tidak kita memahami secara tuntas, secara benar tentang at-taharah. Kalau kita membuka buku fikih dari berbagai macam pengarang, yang pertama-tama dibahas adalah masalah taharah, Pak. Dan ini sangat penting sekali, yang menentukan diterima atau tidaknya suatu ibadah. Ini merupakan fondasi. Kalau ada seorang muslim ingin melaksanakan ibadah kepada Allah, pertama harus dituntaskan dalam ilmunya tentang taharah. Nanti masalah wudhu, salat, haji, umrah segala macam nanti belakangan. Ini dulu fondasinya. Kalau ini saya katakan tadi, kalau ini tidak tuntas, bahaya. Oleh karena itu saya menganggap prinsip, walaupun berulang-ulang tidak apa-apa, itu menunjukkan bahwa sesuatu hal yang penting. At-taharah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak sah salat seseorang kecuali dengan melakukan bersuci. Itu, Pak. Jadi taharah itu adalah mengerjakan sesuatu yang tidak sah salat seseorang kecuali dengan melakukan bersuci. Taharah itu ada dua macam, yaitu taharah dari hadas dan taharah dari kotoran. Nah, jadi taharah ini ada dua macam, taharah dari hadas. Yang kedua taharah dari kotoran. Kita lihat. Taharah dari hadas ialah bersuci dengan cara berwudu. Jadi untuk mengangkat hadas ini dengan cara berwudu, mandi dan tayamum sebagai pengganti dan mandi dari mandi. Jadi cara mengangkat hadas adalah dengan cara berwudu. Yang kedua mandi. Yang ketiga tayamum. Taharah dari kotoran adalah bersuci dari cara istinja sesudah buang air kecil atau air besar, dan menghilangkan najis dari tubuh, pakaian serta tempat. Jadi itu Pak niat. Jadi taharah ini kotoran yang masuk adalah bersuci dari istinja sesudah buang air kecil. Ini jadi ini kita harus belak-belakan ini, Pak, karena ini sesuatu yang penting. Artinya laki-laki dan perempuan beda cara bersuci setelah buang air kecil. Apalagi yang sudah tua, sudah longgar pleknya, Pak. Itu bahaya. Kalau sudah tua kita, Pak, tidak hati-hati bersuci dari kencing, biasanya kena terasa karena sudah klepnya hilang. Tidak sama kalau masih berbus klepnya, maka tidak akan keluar kalau terasa. Tetapi kalau memang tidak bersih, begitu berdiri bisa keluar, Pak, tanpa terasa karena klepnya lah tua, Pak.
Ini hati-hati yang ini Pak. Bagaimana caranya? Itu diangkat, ada nanti anunya itu apa namanya, diangkat dikit sebelah kanan ini begini, mirip-mirip begini, ibarat anu itu ditumpahkan barang tuh. Pastikan memang. Kalau memang Bapak tidak bisa bersih dan kan duduk, bisa berdiri. Darurat namanya. Kan ada orang itu kalau duduk, begitu berdiri masih ada keluar. Masih ada keluar. Jadi kemudian pada saat bersuci mencuci air kencing itu, jaga pakaian-pakaian Bapak. Jangan sampai kena percikan najis tadi itu kencing kita. Tuh. Jadi kalau perlu diurut barang itu Pak. Diurut. Pastikan tidak ada yang tertinggal lagi. Kenapa? Kalau tadi diurut, kemungkinan masa air di ujung-ujungnya tuh kencing, begitu berdiri keluar. Ternyata kena pakaian dalam kita. Dibawa salat, tidak sah salat kita. Ini sangat prinsip, diurut. Berdehen-dehen dikit. Pastikan berdehen-dehen. Pokoknya Bapaklah merasakan sendiri, pastikan bahwa kencing sudah beres, sudah tuntas dan segala macam. Itu Pak. Jadi macam itu juga kalau kita buang air besar. Ini. Begitu juga makanya kita disuruh untuk makan buah-buahan agar BAB kita itu lancar, jangan sampai tidak tuntas. Sama menjadi persoalan juga kalau kita salah satu di antara kesehatan seseorang kalau lancar BAB-nya. Tetapi kalau kurang sehat, kalau kurang kita makan buah-buahan atau sayuran, menyebabkan saluran kita itu keluar, terjadi terjadi ada halangan-halangan tidak lancar keluar. Nah, seperti kalau di kita melaksanakan ibadah haji itu, para jemaah haji dianjurkan untuk makan buah-buahan agar supaya tidak banyak, tidak lama antri di WC. Begitu masuk langsung keluar, plong, langsung bersih. Itu makan buah-buahan. Di Mekah itu banyak kita memilih apa nak minum yang sudah diolah atau sudah masih mentah. Tujuannya apa? Pemerintah Arab Saudi mudah-mudahan jemaah haji Indonesia begitu banyak jumlahnya, begitu makan buah, begitu masuk di kamar mandi tidak begitu lama karena antrian 24 jam. Bapak sudah merasakan. Kalau masih umrah masih mending, tapi kalau haji Pak 24 jam antri di Mina. Tidak pernah kosong di depan kamar mandi. Maka dengan memakan buah-buahan, sayuran membuat BAB kita lancar keluar. Itu untuk kesehatan. Dan kemudian masalah bersuci setelah air besar. Ini hati-hatinya. Pertama di dalam fikih dihilangkan bendanya. Itu bendanya dihilangkan. Yang kedua dihilangkan baunya. Dihilangkan rasanya. Ada 3. Nah, ketiga ini harus yakin 1000% bahwa memang betul-betul bersih. Bersih. Nah, waktu dulu kami di pesantren Pak, kiai kita itu saking kalau mendengarkan gigitnya yang dapat itu. Untuk memastikan Pak Ramlan, untuk memastikan benar-benar BAB kita suci, benar-benar yakin dan 100% dia tidak gigit menjilat jangan tangan kirinya. Bayangkan Pak Ramlan. Bayangkan aja, itu mana ada betul-betul bersih. Tetapi kalau sudah bersuci masih ada gigit tangan kirinya, masih diragukan keabsahan dan kesucian daripada BAB-nya itu, Pak. Itu penting sekali, Pak. Itu guru kita dulu waktu di pesantren pengajian begini, untuk memastikan maka benar-benar suci dari BAB kita itu tidak gigit menjilat tangan kirinya, untuk memastikan bahwa benar 1000% sudah suci. Itu Pak. Itu mengenai jadi itu ya. Kemudian setelah itu, setelah kotoran yang bersuci dari cara istinja, sesudah mengaji dan sesudah air besar, dan menghilangkan najis dari tubuh, pakaian serta tempat. Jadi setelah bersih badan kita ini sudah bersih semua, sudah bebas daripada kotoran kencing segala macam. Nah, pertama yang harus kita lihat adalah najis dari tubuh kita ini sudah bersih. Kemudian pakaian kita pakai itu. Nah, pakaian sudah bersih serta tempat kita di rumah. Di rumah ada kecil, hati-hati Pak. Biasa anak kecil di mana-mana dibawa kencingnya tuh. Jadi pastikan tempat sajadah yang dasar di situ harus betul benar-benar bersih. Nah, itu. Jadi sudah bersifat najis, kita pakaian tempat dan segala macam. Itu namanya tohara. Kemudian macam-macam benda yang dapat mensucikan itu ada 4, yaitu air, debu, batu,
menyamak untuk kulit binatang. Jadi yang ini masalah debu, ini masalah batu, ini barangkali Pak sudah tidak berlaku lagi di Indonesia karena air banyak. Yang berlaku di orang diterbit berdasarkan gurun pasir dulu. Tapi di Arab pun sekarang Pak tidak ada berlaku. Air di mana-mana ada. Mata air sudah di mana. Dulu waktu zamannya dulu tuh tidak ada gurun pasir, tidak ada air dan segala macam, maka digunakan untuk mensuci adalah batu yang segi 4, yang segi 3. Batu atau debu. Debu itu bertayamum ketika tidak mampu kita untuk memakai air. Jadi benda yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air, debu, batu, dan menyamak untuk kulit binatang. Binatang sudah disamak itu memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran najisnya atau tidak ada hal-hal yang membuat dia terhalang untuk digunakan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian pembagian air itu ada 3. Ini penting. Pembagian 3 itu pembagian air 3. Pertama, air yang suci yang dapat mensucikan. Itu pertama, air mutlak. Air mutlak ini adalah air suci yang dapat mensucikan. Yang kedua, air yang suci yang tidak dapat mensucikan. Yang ketiga, air yang terkena najis. Nah, air yang suci yang dapat mensucikan adalah air mutlak atau air 2 kula. Kira-kira 3 meter berapa tuh kira-kira berapa liter? 300 berapa tuh? 1 meter atau 1 meter, 1 meter panjangnya, 1 meter kan lanjut ke dalamnya itu. Artinya air mutlak ini adalah air yang tidak berubah dari sisi sifatnya, baik itu warnanya, bau dan rasanya. Itu namanya air suci mensucikan. Yang kedua, air suci yang tidak mensucikan, air kelapa. Air kelapa itu bersih Pak, tapi tidak boleh kita gunakan untuk berwudu karena berubah. Air kelapa namanya air kelapa, air kopi, air macam. Apabila ada air tidak cukup kula, 2 kula dan berubah sifatnya, baik itu baunya, rasanya dan warnanya, maka tidak boleh digunakan. Air kelapa, air kopi, air teh itu suci, bisa diminum, tapi tidak digunakan untuk bersuci karena berubah sifatnya. Itu namanya air bersih, tidak mensucikan. Kemudian adalah air yang terkena najis. Nah, kalau ada air 1 kula ternyata masuk najis. Masuk najis itu di air 2 kula tidak membuat berubah sifatnya, baik warnanya, bau dan rasanya, maka tetap dia bersih. Tetapi kalau air 2 kula, tidak cukup 2 kula, terkena najis, maka tetap dianggap sebagai air najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah itu Pak. Jadi 3 macam air yang dapat, air suci yang dapat mensucikan, kemudian yang suci yang tidak dapat mensucikan, dan air yang terkena najis. Kemudian air yang suci yang dapat mensucikan adalah air yang berasal dari langit, hujan, atau yang bersumber dari bumi, banyak sumur atau sungai. Kemudian tidak berubah sifatnya dengan sebab adanya benda yang dapat merubah kesucian air tersebut, seperti air hujan, air laut, air sungai, air es, air embun. Itu air yang bisa digunakan untuk bersuci selama tidak berubah sifatnya itu bau, warna dan rasanya. Jadi kalau Bapak pergi berlaut, bisa saja langsung berwudu di air laut itu. Nah, air sungai, air es, dan air embun di pagi hari bisa dikumpulkan menjadi satu cerek, bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian air yang berubah tetapi masih tetap suci. Nah ini, air yang berubah tapi masih tetap suci, yaitu air yang sebahagian atau seluruh sifat-sifatnya berubah disebabkan adanya sesuatu, namun tidak dapat berubah kesuciannya. Air seperti itu ada 5 macam, yaitu air yang berubah disebabkan karena lama di dalam atau disebabkan adanya sesuatu yang timbul dari dalam air, baik dikarenakan ikan atau lumut. Itu Pak. Jadi air berubah tetapi masih tetap suci. Nah, itu air yang berubah tetapi masih tetap suci, yaitu air yang sebahagian atau seluruh sifat-sifatnya berubah disebabkan adanya sesuatu
namun tidak dapat berubah kesuciannya. Air seperti ini ada 5 macam. Itu air yang berubah disebabkan karena lama didiamkan atau disebabkan adanya sesuatu yang timbul dari dalam air itu, seperti lumut atau ikan. Nah, itu Pak. Atau ikan atau lumut atau ikan. Air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang menetap di tempat air itu atau di tempat mengalirnya atau mengalirnya air itu, seperti kejatuhan debu, kapur barus atau garam. Yang 3, air yang berubah disebabkan karena adanya sesuatu yang menjatuhi air dan sulit untuk menghindarinya, seperti dedaunan pohon yang jatuh dikarenakan tiupan angin. 4, air yang berubah disebabkan karena tempat air itu diberi lapisan cat. Yang 5, air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang didekatkan dengan air itu, seperti bangkai yang berada di tepi air, sehingga air itu berubah karena bau bangkai yang dibawa oleh angin, atau karena adanya sesuatu yang bercampur dan tidak dapat dipisahkan seperti minyak dan gaji. Jadi memang persoalan air ini sangat ribet sekali. Jadi paling tidak di Batang hari ini, kalau untuk air suci barangkali tidak menjadi persoalan Pak. Ini yang berbicara bangsa di kampung-kampung atau di negara-negara di mana negara itu yang sulit air. Kalau air kita di mana-mana bersih, insyaallah. Kemudian yang keempat, air yang berubah disebabkan karena tempat air itu diberi lapisan cat. Sudah tadi barangkali tidak? Sudah. Yang ke-8, air yang suci yang tidak dapat mensucikan itu ada 3. Jadi air bersih tidak bisa mensucikan itu air yang banyak yang berubah karena bercampur dengan benda suci yang tidak diperlukan oleh air itu dan tidak pula berdekatan dengan air tersebut. Jadi air yang banyak yang berubah karena bercampur dengan benda suci yang tidak diperlukan oleh air itu dan tidak pula berdekatan dengan air tersebut, seperti gula dan madu. Itu bersih tuh, karena memang makanan, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air yang hanya sedikit yang mustakmal. Air sedikit karena percikan bekas buruk tadi, yang tidak cukup 2 kula. Air yang hanya sedikit yang mustakmal, air yang habis dipakai untuk bersuci. Kemudian yang dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan air najis. Misalnya ini, bekas wudu itu yang ditampung tidak bisa digunakan. Kenapa? Mustakmal. Kan bersih tuh. Kalau sekadar berwudu barangkali berwudu ditampung di air ember itu pasti masih suci. Tapi tidak mesti dicucikan dengan berwudu dengan untuk digunakan untuk hal-hal yang lain, karena termasuk mustakmal. Artinya air itu yang menetes di ember yang ditampung tadi adalah air yang digunakan untuk berwudu, ditampung masih bersih. Itu bersuci, tapi tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, untuk mengangkat air besar dan segala macam. Jadi air yang banyak yang berubah karena bercampur dengan benda yang suci yang tidak diperlukan oleh air itu dan tidak pula berdekatan dengan air yang tersebut, seperti gula dan madu. Air yang hanya sedikit yang mustakmal, air yang habis dapat dipakai untuk bersuci, yang dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. 3, air yang dikeluarkan dari hasil tanaman dengan cara dilepas atau dimasak atau dengan cara yang lain, seperti air bunga mawar dan air kelapa, termasuk kategori air bersih tapi tidak bisa mencucikan karena sudah berubah sifatnya. Kemudian air yang terkena najis ada 2 macam. Ada 2 macam. Air yang terkena najis itu ada 2 macam. Pertama, air yang kejatuhan najis di dalamnya ada berubah salah satu sifatnya, baik air itu sedikit maupun banyak. Ada air 2 kula terkena daun-daun masuk di situ, disebabkan kena berubah. Walaupun 2 kula, kalau sudah berubah sifatnya, bau, warnanya, rasanya, maka termasuk kategori tidak mesti digunakan untuk bersuci karena sudah berubah sikapnya tadi. Jadi air yang terkena najis atau 2 ada anjing langsung ceplong. Begitu dikeluarkan menyebabkan air itu berubah, maka tidak bisa digunakan untuk
bersuci karena sudah berubah disebabkan adanya kejatuhan sesuatu. Itu jadi air yang terkena najis ada dua macam, yaitu air yang kejatuhan najis di dalamnya ada berubah salah satu sifatnya, baik itu sedikit atau banyak. Yang kedua, air yang hanya sedikit yang kejatuhan najis di dalamnya jelaslah, sedangkan banyak aja bisa berubah apalagi kecil kejatuhan najis. Walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi kalau ada air sedikit pada bulan terkena najis, berubah atau tidak tetap bernajis. Beda kalau dua kula tadi. Kalau dua kula, kalau kejatuhan najis tidak berubah sifatnya tetap bersih. Tapi kalau sudah berubah adalah tidak bisa digunakan. Tapi kalau sedikit berubah atau tidak tetap bernajis. Nah itu biasanya ada air satu ember, tidak cukup dua kula. Kejatuhan najis tidak berubah, tetap bernajis walaupun sedikit. Itu Pak. Jadi air yang hanya sedikit yang kejatuhan najis di dalamnya walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi itulah tadi Pak mengenai insyaallah mengenai sifat air. Insyaallah besok kita akan berbicara tentang najis dan cara mensucikannya. Jadi ini malam subuh hari ini berkhusus kepada masalah air. Jadi tadi air ada tiga. Pertama air suci bisa mensucikan. Yang kedua air yang suci tidak bisa mensucikan. Yang kedua ada air najis. Nah, InsyaAllah nanti minggu depan atau besok subuh InsyaAllah kita akan berbicara tentang najis dan cara mensucikannya. Ada bicara barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pengajian walaupun agak terburu-buru dikit karena mengejar waktu, tapi yang jelas bahwa sedikit atau banyak ada pengetahuan kita tentang masalah air, apalah ada kaitannya dengan ada besar kaitannya untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita, diberikan umur panjang, kekuatan dan senantiasa bertekad baik untuk senantiasa mengikuti pengajian kita ini sampai habis bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.